Pernah nggak sih kalian bingung kenapa sampai sekarang dimana kayak online tuh udah kuat banget tapi masih banyak brand gede yang buka toko di mall? Padahal coba deh kita hitung, buka toko di mall itu mahal atau murah sih? Untung apa rugi sih? Ini dari survei kecil-kecilan gue ya. Setahu gue survei di beberapa mall di Bandung. Kalian juga bisa cek coba survei di mall kota kalian. Setahu gue kalau Jakarta lebih mahal, kalau daerah gue nggak tahu. Tapi di Bandung untuk buka satu toko yang kita punya di mall itu ada beberapa biaya yang harus kita keluarin. Pertama, biaya sewa. Nah, biaya sewa ini beda-beda nih, tergantung mallnya, tergantung ukurannya. Jadi itu biasanya kita bayar per meter persegi. Kalau tempatnya itu cukup strategis, itu bisa puluhan juta per bulannya. Ini baru dari sewa. Kedua, ada biaya IPL. Nah, ini biaya pengelolaan nih. Nah, ini biasanya keluar beberapa juta lagi per bulan. Ketiga, nah ada lagi nih biasanya nih, ada beberapa mall yang selain sewa, kita dikenain juga profit sharing. Jadi udah sewa ditambahin lagi. Penjualan berapa, dapat lagi, harus bayar lagi sekian. Dan kalau nggak kena minimalnya, artinya sewanya adalah double, triple, dan gue nggak tahu nih, mungkin ada tambahan biaya listrik lain sebagainya di luar IPL yang nggak dimasukin. Gitu. Nah, tapi ya itu tadi nih, kalau kita hitung gitu ya, berarti kan sebenarnya biayanya itu mahal banget gitu, kayak satu stand, satu counter aja kalau mallnya rame bisa 100 juta loh per bulan. 100 juta artinya sehari 3 juta. Sedangkan kalau 3 juta, coba kita hitung. Kalau kalian sehari 3 juta, operasional katakanlah 10 jam. Berarti per 1 jam harus dapat 300 ribu. 300 ribu berarti itu tuh misalnya kalau untung produk kalian 50 ribu per piece, setiap jam harus bisa ngejual 6. Cuman buat bayar sewa, ya kan? Nah, masalahnya 6 sendiri itu belum tentu nyampe. Karena mall itu kan ada ramenya, ada sepinya. Cobain deh, kalian datang pas mall baru buka. Sepi biasanya, bener kan? Jam-jam kerja memang sepi. Memang lagi ramenya di weekend. Nah, weekend ini kalian bisa sering, maksudnya apa ya, kita dapat untung banyak buat tutup pengeluaran yang ada. Gitu kan. Nah, tapi gini pertanyaannya, kenapa sih masih banyak brand-brand gede yang buka gitu? Apalagi biasanya brand-brand yang memang jualnya juga produk yang lumayan mahal. Kayak brand-brand luxury, brand-brand jewelry gitu ya. Kenapa sih mereka buka toko di mall gitu? Padahal kalau dibilang, coba deh kalian lihat toko-toko brand-brand luxury atau brand-brand jewelry ya, belum tentu tiap jam rame loh. Bahkan seringnya kosong loh, bener nggak? Nggak ada yang datang. Ya di-AC-in sih, tapi ya udah gitu doang gitu loh. Nah, kenapa sih banyak brand itu masih pada masuk gitu? Apalagi brand-brand luxury, brand-brand jewelry yang kalau kita lihat dekornya aja heboh banget loh. Kenapa? Di sini kenapa gue bahas dekor? Karena gini, yang gue tahu ternyata ketika kita sewa di mall itu tuh bukan lantainya udah ada, temboknya udah ada. Itu ternyata dikasihnya kosongan. Kosongan tuh dalam artian lantai keramiknya itu nggak ada, cuman peluruan aja, dan tembok juga kita yang ngedekor. Jadi kalau kalian lihat satu toko di mall, lantainya bagus gitu kan, temboknya bagus, ininya bagus, itu mereka biaya sendiri. Dan kemudian kalau mereka keluar, itu harus cabut lagi, balikin lagi. Gitu kan ya, artinya bener-bener kos mahal. Dan kalau kita perhatiin, sering banget kalau kita perhatiin, mereka tuh memang jarang yang beli. Yang datangnya aja jarang gitu, jarang banget yang lihat gitu. Kenapa sih kayak gitu? Nah, ternyata gitu setelah ngobrol-ngobrol dengan banyak pelaku dari pebisnis seperti itu dan dari survei pribadi gua gitu ya. Ternyata gini, ada beberapa alasan yang unik dan memang sebenarnya ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang pengen mulai bisnis dan pengen sukses jualannya dimanapun itu. Yang pertama, kenapa brand-brand seperti itu tetap mau masuk? Karena dengan mereka tampil di mall, apalagi tempatnya strategis, tempatnya favorit, dekorasinya bagus, itu mereka bisa sekaligus nunjukin branding. Hey, brand gue punya kelas nih, tempat gue bagus nih, tempat gue begini nih, gitu. Dan kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tahu, pertama, pembeli mereka memang bukan semua orang, gitu. Pembeli mereka memang bukan semua orang dan memang nggak semua orang bisa beli barang mereka, gitu. Contoh, kalau kalian ke Pacific Place, di situ kalian bisa lihat showroom mobil mewah di dalam mall. Yang dimana itu showroom gitu ya, meskipun ditampilin mobil mewah gitu ya, jarang banget yang masuk. Tapi kenapa? Memang fair ngomong, yang bisa belinya juga memang sedikit. Nggak semua orang bisa beli. Gitu ya, kayak Porsche, Ferrari, ya nggak semua orang bisa beli. Tapi sekali mereka mukul, sekali mereka dapat order, nah untungnya itu bisa nutupin mungkin operasional setahun. Kayak ular gitu ya, sekali makan kenyang gitu kan, makan lagi nanti tahun depan gitu ya. Jadi ya udah, mereka biarin aja gitu, meskipun itu nggak menghasilkan setiap hari, meskipun itu nggak langsung setiap hari dapat, ya it's okay gitu, karena memang model bisnisnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah kenapa alasannya mereka seperti itu, mereka tahu kalau model bisnis mereka seperti itu, dan kedua mereka sekaligus ngelakuin ini sambil branding. Dan karena
dengan tempat yang mahal, segala macam, ini juga ningkatin trust untuk brand mereka. Karena kan targetnya bukan semua orang, dan ibaratnya gini, nggak semua orang ini, orang-orang tertentu ini, mereka tahu nih, oh lu sewa di sini mahal, lu sewa di sini berarti bagus, bisnisnya kuat, bisnisnya jalan, butiknya bisa kuat, gitu kan. Dan keempat, nah mereka sadar karena model bisnis mereka yang langka ini, mereka tuh perlu bisa ngasih lihat experience yang lebih banget buat pelanggannya. Makanya gini, tau nggak, salah satu cara buat jadi kaya katanya adalah ngerasain vibrasi kaya, gitu kan. Maksudnya gimana? Coba deh, kalian misalnya meskipun lagi kere, ini juga gue dulu diajarin seperti ini. Kalian datang aja ke showroom mobil mewah, atau misalnya ke showroom jam mahal, pura-pura mau beli, pura-pura mau tanyain, cobain masuk ke dalam mobilnya, cobain pakai jamnya, atau cobain akawin itu. Gitu. Meskipun kita tahu kita nggak kebeli. Dan nah, anehnya ya, meskipun seperti itu para salesnya biasanya bakal ngebolehin. Ya, mungkin tapi jangan bajunya gembel-gembel amat juga kali ya, sedang-sedang aja lah ya. Dan mungkin mereka juga tahu, lu tuh nggak bisa beli gitu. Tapi mereka bakal tetap melayani kalian dengan sepenuh hati, dari situ kita bakal ngerasain, oh gini banget ya servisnya, oh enak banget ya rasanya, bener nggak? Dan experience itulah yang dijual sama para brand-brand ini, yang bikin orang tersebut nanti bakal inget kan. Misalnya, contoh katakanlah gue nyobain nih, masuk ke dealer mobil BMW, Mercy, Porsche gitu kan, gue dilayanin, kan jadi inget, oh iya, gue jadi pengen nih. Nanti gue kalau punya duit, gue mau tetap beli deh yang itu, kenapa? Dilayaninnya enak. Nah, itu dia nih yang dijual sama mereka. Pertanyaannya adalah, strategi ini cocok nggak dipakai kalau di bisnis yang masih mulai? Ya jawabannya udah pasti enggak. Kenapa? Karena operasionalnya mahal banget dan belum tentu kalian bisa bertahan dengan operasional semahal itu. Kecuali kalau bisnisnya memang atau produknya memang produk yang laku terus-terusan. Nah, kalau udah tahu nih, makanya wajar kan produk-produk yang di mall harganya itu cenderung jauh lebih mahal daripada yang biasa. Udah tahu gini, kalian bakal tetap beli ke mall, bakal beli brand-brand mahal, atau cari brand lokal aja nih, harganya lebih murah.